Iya. Selamat siang semuanya. Saat ini saya ingin bicara atau ingin ngobrol dengan salah satu narasumber saya yang Anda pasti sudah kenal siapa beliau ini. Apa yang sudah dikerjakan atau apa yang sudah dirancang oleh KAJ dalam 5 tahun dalam gerakannya, dalam mewujudkan apa yang menjadi manusia yang bermartabat. Ada beberapa tim yang saling bersinergi satu dengan yang lain. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu sahabat saya, salah satu tim dengan saya di Celengan Yesus Tunawisma. Ini dia, Pak Chin Winen. Wah, Pak Winen, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat. Oke, nah, ya, coba kenal kita biar tahu. Iya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih saya telah diundang sama Pak Lili dalam acara podcast CTW. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lili tadi, memang kami satu tim dalam CWTW untuk tahun yang ketiga ya, tahun ini. Ketiga, iya. Dan saya juga menjadi wakil atau ketua di TSBB 1. Dan apa itu TSBB 1 itu? Tim Sinergi Bidang Prioritas. Nanti mungkin akan bisa kita bicarakan ya. Nah, Pak Winen, ya. Dulu tuh kan nggak ada ya. Kita ini selama berapa kali Ardas itu TSBB itu kan nggak ada tim sinergi bidang prioritas. Ya. Dulu ada masing-masing seksi, masing-masing bidang, masing-masing tim itu ada namanya Prokaritas, Prokarum dan Prokaritas. Nah, sekarang apa bedanya sih sebetulnya kalau kita melihat latar belakangnya itu? Iya, terima kasih Pak Lili. Memang ini boleh dibilang disebut barang baru ya bagi paroki, dari mana kita mendapat tugas dari Kuskupan untuk membentuk yang namanya tim TSBB 1 atau tim sinergi bidang prioritas. Memang kalau kita lihat sebelum Ardas yang sebelumnya, tim ini tidak dibentuk ya, walaupun sebenarnya secara umum itu program prioritasnya itu memang sudah dibagi-bagi lima bidang gitu ya. Cuman memang tidak diberi judul, tidak ada title-nya, yang gitu kedua ya. tidak difokuskan untuk 2 program. Jadi untuk tahun ini Kuskupan memberikan kepada setiap tim itu 2 program. Kan ada 5 tim di dalam Kuskupan dan juga di paroki, dan masing-masing masing-masing tim itu mendapat tugas dua tugas. Dua program Prokaritas. Prioritas ya. Prioritas. Kalau boleh tahu nih tim pertama nih, tim 1 itu antara tim siapa dan siapa, Pak? Oh ya, antara SKK dengan kesehatan. Seksi kerasulan keluarga dan kesehatan. Nah, kenapa saya terlibat dalam tim 1 ini? Karena secara tidak langsung ketua SKK itu menjadi ketua TSBB 1. Oh gitu. Dan wakilnya adalah seksi kesehatan. Jadi apabila nanti pergantian pengurus, ketuanya tetap dijabat oleh ketuanya SKK. Ya. Siapapun ketuanya, itu akan ex officio yang namanya. Ex officio, betul. Jadi saya terlibatnya di situ. Jadi. Itu berapa tahun sih, Pak? Rencana 5 tahun. 5 tahun. Astaga, lumayan itu. Tambahan juga kebetulan pas kalis tahun ini jadi ketua SKK Dekenat pusat. Oh gitu. 2 Berarti tahun. Pak Winen dong juga. Iya. Itu merangkap berapa jabatan loh coba Pak Winen, itu luar biasa. Pusat ya, dari di CITW itu sebagai wakil ketua. Ya. Kemudian TSBB 1 ketuanya. SKK Dekenat. Ketua SKK ya ketua SKK Dekenat. 2 dong berarti. Iya. 4 Pak. Duh. Waduh, pusing. Ini orang top loh, luar biasa. Mantap. Nah, Pak Winen itu kan bersinergi dengan tim kesehatan. Iya. Pak Winen sebagai ketuanya. Iya. Bidang apa sih yang disinergikan itu? Gini,
mungkin saya runut dulu ke belakang, boleh ya? Boleh, silakan. Jadi Kuskupan sebenarnya Ardasnya itu kan 2016 sampai 2020 sudah selesai yang memfokuskan tentang Pancasila. Ya. Sila 1 tahun pertama, sila kedua dan seterusnya. Nah, seharusnya 2021 sampai 2025 itu Ardas yang baru. Nah, karena ada pandemi sehingga Kuskupan memandang untuk tahun 2021 itu diberi nama tahun refleksi. Oh, belum ada Ardas ya waktu itu ya? Belum, nggak ada ya. Ada apa saya juga lupa, tapi sehingga saya diberi judul tahun refleksi. Salah satunya ya kegiatannya itu yang CTW itu. Ya. Nah, akhirnya dimulai 2022 sekarang sampai 2026 masa Ardas. Ada setiap tahun itu ada beri judul, ada temanya ya. Tahun ini adalah tahun martabat. Nah, tadi Pak Lili nanyakan apa kerjaannya berdua sinergi itu gitu ya. Jadi khusus untuk TSBB 1 itu kami membidangi 2 program. Yang pertama yang disebut KBB, yang kedua disebut Seroja. KBB itu apa? Keluarga Belajar Bersama. Keluarga Belajar Bersama. Kalau Seroja sehat rohani dan jasmani. Jadi kalau KBB bagiannya SKK, Seroja itu bagiannya kesehatan, menyangkut olahraga, kesehatan gizi dan sebagainya. Kalau KBB, Keluarga Belajar Bersama, lebih mengarah ke rohani, konseling gitu ya, nanti ada. Oh gitu. Kalau ada yang jadi Kuskupan memandang bahwa tempat yang paling terdampak COVID itu adalah keluarga. Betul. Jadi banyak yang kena PHK, kemudian ada yang ibu-ibunya stres gitu ya. Nah, makanya Kuskupan memandang perlu untuk dibenahi keluarga ini dengan membuat beberapa modul-modul gitu. Nah, itu gini, kalau kita bicara masalah bukan pemberdayaan, kita bicara masalah bagaimana menangani atau memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak, itu pasti ada satu healing atau healing itu apa sih? Kesehatan secara rohani dan jasmani. Tentu saja. Nah, apakah dalam program ini itu Pak Winan kan di SKK ya, ada Bu Titis Dokter Titis yang di kesehatan. Apakah ini bisa saling berkolaborasi gitu dalam menjalankan program yang itu? Waktu awal pembentukan tim ini, memang kami didampingi oleh Korbit Pak Teddy pelayanan dan Wakil Ketua DPH Bapak Daniel Aten. Nah, di sana beliau mendampingi kami dalam menyusun programnya gitu ya. Dan kami sudah menyusun bersama beberapa program gitu ya. Cuman yang menjadi bukan persoalan tapi menjadi harapan kita itu bahwa kegiatan ini memang runutnya dari atas gitu ya, dari Kuskupan gitu ya. Jadi kita hanya mengikuti. Jadi ini program ini tuh memang sudah artinya plot-plotnya itu dari Kuskupan ya? Iya. Oh, saya pikir itu kita bikin sendiri. Enggak ya? Enggak, jadi hanya 2 itu ya. Paling tinggal pengembangannya. Ya. Artinya kita boleh mengembangkan dari 2 program yang sudah ditentukan dari Kuskupan Agung Jakarta. Oke. Memang sih Kuskupan memberi kebebasan juga, mungkin kalau ada proprioritas yang penting di parokinya, silakan aja dibuat gitu ya. Dibuat itu ya. Artinya tetap diberikan kebebasan untuk mengembangkan dari program 2 program itu ya. KBB sama Seroja. Nah, kalau yang saya mau Pak Winan kan sebagai ketuanya ya. Iya. Saya mau nanya satu-satu nih. Kalau yang dari kesehatan, itu yang sudah dilaksanakan apa, Pak? Yang sudah dilaksanakan baru seminar olahraga di masa
pandemi gitu ya. Jadi salah satu dokter itu ya. Dokter Nino. Oh, dokter Nino. Kemarin sudah berjalan secara Zoom. Kemudian juga dokter Titis sama Ibu Magda sudah mengikuti arahan dari Kuskupan tentang itu sekolah offline, gereja offline gitu ya. Cuman kelihatannya perkembangan selanjutnya belum dilaksanakan. Gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat kami akan rapat gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dilaksanakan. Nah, yang selain itu program dari ini kesehatan adalah baksos kepada lansia. Nanti dalam beberapa waktu 2 minggu sekali atau seminggu sekali akan diadakan baksos gitu ya. Baksos kepada lansia bentuknya apa, Pak? Paling itu ya gula darah, tes ya. Pengecekan ya. Sama dikasih obat. Itu untuk apa? Untuk lansia atau apa itu? Atau untuk lansia? Saya boleh dong berarti? Boleh. Dengan senang hati. Ngarep. Nah, kalau untuk KBB, keluarga belajar bersama, supaya sinergi, jadi saya undang juga Dokter Titis untuk ikut kegiatan itu. Jadi bentuk modul dalam bentuk semacam pendalaman iman di lingkungan. Sebenarnya fokusnya ke keluarga. Karena itu tadi, karena masa masih pandemi itu untuk berkumpul itu tidak bisa. Jadi dalam bentuk kayak seperti YouTube gitu ya. Jadi kami ikut sosialisasi, kemudian kami mensosialisasikan di tingkat paroki, dan sesudah itu ya tinggal nanti ketua-ketua lingkungan itu mensosialisasi kepada umat di lingkungan masing-masing gitu ya. Persoalannya memang kembali lagi minat umat untuk ikut sosialisasi itu yang masih belum tinggi ya. Iya. Nah, Pak Winen, pertama dari tim kesehatan sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Iya. Entah 1 entah 2 ya, tapi yang jelas kemarin ada seminar ya. Iya. Ada seminar ya? Iya. Ada seminar, kemudian nanti mungkin ada lagi seminar baksos ya. Ada baksos itu yang mungkin akan dilaksanakan. Iya. Dan kalau dari SKK sendiri ada keluarga belajar bersama. Iya. Itu modulnya dari Kuskupan. Oh, gitu. Kita hanya men-share aja gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah butuh itu modulnya bisa kami kirimkan gitu ya. Nah, artinya kan gini, ini pandangan saya ya. Ketika modul itu ada, itu diserahkan ini modul ini lu belajar sendiri, atau dari tim mana dikumpulkan, ini ada modul, yuk kita pelajari bareng. Yang di tingkat mana? Di tingkat KAJ. Kalau di KAJ itu mereka sudah buat ya, dari SKK-nya KAJ itu. Nah, itu hanya disosialisasi ke kami, ke paroki-paroki. Ya, artinya pada suatu sosialisasi itu dijelaskan, ada penjelasan begitu kan? Iya. Oke. Dan juga nanti seberapa hari kemudian dikirim yang video utuh. Jadi kalau yang awal itu hanya sepotong-sepotong gitu ya. Gitu. Kalau bahasa sederhananya model kayak bulan keluarga gitu ya. Oh gitu. Memang sih ada aktivitas juga. Dan gitu setelah itu baru dari paroki ke lingkungan. Diharapkan lingkungan bisa men-sharingkan. Sudah dilaksanakan? Sudah. Ada 4 pertemuan, kebetulan kami ada timnya yang banyak juga SKK, jadi bisa Sudah berapa kali pertemuan, Pak? Sudah berapa kali pertemuan? Sekali aja, sekaligus langsung. Oh, sekaligus langsung gitu? Cuman kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan soal minatnya itu, kami juga belum untuk mensurvei ya kali ya. Mensurvei lagi ya? Oh gitu. Artinya sejauh mana di lingkungan itu apakah sudah berjalan? Kepeminatan untuk mengikuti itu, mungkin seperti itu kan? Iya. Ada sih kemarin, tapi nggak banyak sih. Nggak banyak. Oke. Pak Winen itu punya timnya berapa orang? Di SKK sendiri ya, yang untuk menjalankan KBB itu loh. 20 orang ada. 20 orang ada? Iya, karena dari awal kepengurusan sebelumnya itu memang kegiatannya kan banyak gitu ya. Diharapkan masing-masing kegiatan itu ada TIC-nya. Kami kan ada, kalau boleh disebutkan, ada rekap remaja bermartabat
Terus ada Mata Hati untuk lansia, ada Discovery untuk orang yang pacaran, MAT yang udah menikah. Kemudian ada dulu namanya Kontak, sekarang Moka, Apa itu Moka? mendampingi orang tua Katolik. Jadi orang tua yang punya umur anak dari 0 sampai berapa tahun gitu, nanti didampingi gitu ya. Biasanya dulu kami bekerjasama dengan BIR atau BIA, karena kan anak-anaknya nanti orang tuanya gitu. Kemudian ada PJP, pembaruan janji perkawinan. Kemudian ada itu bulan keluarga yang masa Advent itu. Itu masuk dalam skop program prioritas itu? Enggak. Prokarum. Itu Prokarum. Iya. Enggak, programnya SKK sendiri. Ya? Itu oke. Coba kita sekarang pisahkan bahwa SKK mempunyai program Prokarum yang tadi Bapak sebutkan banyak sekali itu ya. Iya. Itu, tapi prokaritasnya sendiri adalah keluarga KBB itu. Iya. Gitu jadi ya? Tahun ini kita tidak usah membuat prokaritas. Karena sudah ada prokaritas. Karena dari Kuskupan itu memprioritaskan itu. Enak ya? Iya. Cuma 2. Gitu kan? Masing-masing TSBB ya 2 program. Jadi setiap tahun itu ada 10. Kan ada 5. Ada 5 ya? 5. Masing-masing ada 2, 10. Berarti ada jadi setiap paroki itu ada 10 prokaritas. Iya. Yang dijalankan secara bersama oleh masing-masing TSBB masing-masing satu ya. Nah, oke, yang lain saya nggak akan bahas sekarang. Iya. Saya juga nggak tahu. Itu dia. Dalam perjalanannya pelaksanaan program ini itu Pak Winen pernah mengalami kalau jenuh sih enggak ya, mungkin karena ini program baru. Tapi pernah nggak ada kendala gitu, hambatan apa gitu? Hambatan ya, mungkin karena pandemi kali, artinya masing-masing ada juga yang karena kesibukannya sehingga pada saat kita ajak itu belum bisa gitu ya. Tapi ya selang-seling aja. Selang-seling. Nggak apa-apa sih, jadi artinya kan masing-masing orang punya kesibukan. Ya. Kita makanya kalau ini nggak bisa, sedapat mungkin yang lain bisa gitu ya. Ini kan KBB ini sifatnya seperti seminar atau seperti apa Pak? Pendalaman iman. Oh iya, sorry. Seperti pendalaman iman. Iya. Itu dilakukan selama setahun ini berapa kali? 2 kali. Jadi gini, itu modulnya ada 4 macam, 4 tingkatan usia umur. Pertama adalah keluarga. Keluarga. Jadi modul itu diwajibkan semua anggota keluarga ikut, anak, kakek, nenek gitu ya, suami istri gitu ya. Nah, modul yang kedua adalah pasutri, suami istri aja. Modulnya beda memang sih. Dan yang ketiga adalah lansia. Jadi khusus yang sudah kakek nenek. Tapi memang tidak bisa terlepas dari bantuan dari orang tua. Mungkin karena dia gaptek, mungkin buka videonya nggak bisa atau apa gitu ya. Dan terakhir adalah remaja. Kalau remaja dalam bentuk slide, kalau yang lain dalam bentuk video. Oh gitu. Misalnya ada gamenya gitu ya, semacam kayak model kocokan arisan, membangun niat. Misal saya hari ini mau tepat waktu gitu ya, janji. Ya. Ada game-game seperti itu. Gitu, ya. Saya penasaran Pak, beginilah. Itu kan ada 4 modul ya. Iya. Itu disosialisasikannya kan melalui daring ya. Iya. Melalui daring. Itu 4 dilakukan secara bersama-sama atau gantian? Ini dulu, itu ini gitu. Iya, jadi ada 4 pembicara gitu ya. Dalam satu waktu atau dalam waktu berbeda? Satu waktu itu 2 jam itu. Oh gitu. Jadi pertama dijelaskan ada PowerPoint-nya. Sesudah itu ada pemutaran videonya secara singkat-singkat aja. Acaranya lanjut doa doa pembukaan, udah lewat lagi. Jadi urutannya peserta yang hadir itu tahu gitu ya. Sesudah itu topik 1 keluarga, lansia, remaja sama itu baru dikasih dalam bentuk utuh. Setiap videonya itu pertemuannya. Ya.
Tapi itu dalam 4 itu dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Prakteknya ya? Oh, prakteknya iya? Oh, prakteknya enggak. Prakteknya? Misalnya kan bisa kalau keluarga nanti pada saat acara suami istri atau pasutri dia bikin sendiri lagi kan, pasti harinya beda. Oh gitu. Jadi selama 6 bulan itu atau diulang-ulang. Ya, gitu jadi yang saya maksudkan bahwa gini, timnya Pak Winen itu melakukan sosialisasi tersebut, PI ya, dalam PI kan ya? Iya. Itu per sesi itu ya? Oh, 1 hari Pak, 2 jam. 1 hari, iya. 2 jam. Oh, tadi ya, berarti selama 2 jam itu mengcover semuanya. Iya. Oh, gitu. Kemarin kami sudah berunding juga sama teman-teman, apakah ini waktunya 2 hari, sudah bisa 1 hari gitu. Akhirnya kita ngadakan gitu ya? gladi bersih, terlaksana. Itu secara Zoom gitu ya? Iya. Zoom ya? Iya. Ada juga sih yang respon gitu ya, satu bapak-bapak dari wilayah Nazaret itu, ini memang kembali lagi berpulang, ketua lingkungannya harus memonitor. Kalau nggak jalan. Iya. Karena memang kalau ya seperti kan dia harus ngirim ke WA-nya lingkungan gitu ya. Pertanyaannya begini, ketika Pak Winen itu mengadakan sosialisasi, yang diundang umat atau hanya pengurus lingkungan? Pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan ya. Ketua lingkungan, ketua wilayah sama SSL-nya. Maaf, SKKL. SKKL. Kalau SSL mah sosial. Beda lagi ya. Oke. Berarti ini menjadi tugasnya pengurus lingkungan dong? Iya kan? iya. Artinya untuk kembali lagi menurunkan apa yang sudah disosialisasi. Iya, disosialisasi kembali itu apa yang sudah diterima gitu. Khawatirnya kan gini Pak, khawatirnya nih. Iya. Kalau fotokopi berulang kali kan jadi burem. Iya. Ya kan, jadi nggak jelas itu kan. Maka saya pikir penting ketika nah pertanyaan begini, ketika Pak Winen ini mensosialisasikan ke pengurus itu dari DPH ada yang mendampingi? Waktu itu tidak gitu ya. Memang sih kami sudah bentuk tim grup TSPP 1. Memang ada perwakilan dari DPH, kemudian korbitnya gitu ya. Iya. Sifatnya kita mengundang mungkin ke rep sibuk, ada acara lain sehingga tidak bisa hadir gitu ya. Dan semua apa yang kami dapatkan dari Kuskupan ya kami share di situ gitu. Oh ya, sebelum saya lupa, jadi kalau Ardas 2016 sampai 2020 itu berfokus kepada Pancasila. Betul. Nah, betul. Untuk tahun ini berfokus kepada mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Iya. Ini topiknya menarik ya. Artinya setelah kita mendalami apa itu makna Pancasila, lalu kembali kepada tanah air di mana kita berpijak dan kita berdiam di sini gitu. Iya. Jadi Bapak Uskup menekankan yang namanya mencintai tanah air itu adalah sama seperti kita berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaan di atas bumi ini gitu ya. Jadi dengan mencintai tanah air, Allah berkuasa gitu di dalam bumi, dalam arti kata sebagai umatnya kita memberikan ruang kepada Allah untuk kepada kita gitu ya. Oke. Kalau tadi Pak Winen mengatakan mencintai tanah air, itu saya fokusnya begini, bukan fokus ya, tapi saya berpikir begini, berkaitan dengan keluarga belajar bersama, ya kan? Belajar itu kan bisa belajar banyak ilmu, ya kan? Belajar banyak ilmu. Kemudian kita bisa menerapkan dari apa yang kita pelajari itu dalam kehidupan sosial sehari-hari gitu kan. Nah mungkin betul ya makna dari mencintai tanah air itu harus mulai dari kita belajar di keluarga sebagai komunitas yang terkecil. Iya. Mungkin begitu Pak ya? Bisa ya. Karena begini, semua itu berawal dari keluarga. Iya.
Kalau keluarganya baik, maka bisa dimungkinkan, bisa dijaminkan bahwa ini akan menghasilkan produk yang baik. Iya. Anak-anak yang baik, gitu kan, itu. Iya. Nah, semuanya ini kan tidak terlepas dari apa yang digariskan gitu ya, apa yang digariskan setelah kita bicara Pancasila, kita bicara masalah mencintai tanah air. Kecintaan tanah air itu tidak bisa dibangun serta-merta begitu saja. Oh iya, jelas. Tetapi itu kan harus berawal berawal dari keluarga. Iya. Nah, dan keluarga itu kalau saya bilang itu memang basicnya itu memang ada satu, bicara lagi adalah kesehatan iman jasmani dan rohani. Iya, kan? iya, betul. Iya. Kalau misalnya dari keluarga itu secara keimanan baik, sehat ya, jasmaninya sehat, rohaninya bagus, itu ya saya pikir pasti akan baik, menyebar ke yang lain. Iya. Tapi kembali lagi bahwa itu kan hal yang tidak mudah. Oh iya, itu kan nggak mudah. Kayak kami ini di SKK itu kan kalau mau menjadi pengurus harus berpasangan, tidak boleh sendiri. Oh, nggak boleh sendiri ya? Harus berdua gitu ya. Nah, kadang-kadang memang menemui kesulitan gitu ya. Kita pada saat kita mencari regenerasi yang baru itu harus berpasangan gitu ya. Repotnya di situ ya, karena harus berpasangan ya. Iya. Pak, rencana ke depan ini kan sudah dilaksanakan sosialisasinya, ya kan? Nah, step berikutnya apa? Dari kesehatan akan mengadakan seminar tentang gizi di masa pandemi gitu. Jadi makanan apa yang wajib untuk diasup, asupan gizi yang baik. Yang kedua, yang tadi seperti saya sampaikan, yaitu adalah baksos ya. Kami memang belum merapat lagi. Ketiga itu nanti ada kayak konseling gitu ya. Jadi baru kemarin saya mengikuti arahannya dari KOMKK, nanti akan ada kayak seminar KDRT gitu ya. Seminar KDRT? Jadi mungkin salah satu faktor. Ya karena itu di seksi kerasulan keluarga ya. Jadi tetap ada kaitannya dengan kerasulan keluarga. Pak Widen, satu hal nih yang menarik. Jadi ketika melaksanakan tugas itu, tadi kan banyak sekali ada seminar, kemudian bakso segala macam. Itu pendanaannya dari DPH. Paroki ya? Dari paroki ya? Dari awal kita sudah rapatkan anggarannya berapa. Tapi memang sih nggak banyak sih ya. Tapi tetap didukung dong? Oh iya. Tetap didukung ya? Ya kalau nggak didukung nggak. Pastilah Dewan mendukung. Pasti ya. Ya kita perlu berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat baik buat DPH kita, karena bagaimanapun juga di dalam masa pandemi ini tetap mensupport semua tim, semua 5 tim ya. 5 tim ya, 5 tim. Tapi toh tetap ada bagian lain yang tetap disupport oleh yang Prokarum itu. Iya, Prokarum paroki dalam ini adalah DPH untuk menentukan itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk para DPH yang sudah memfasilitasi dan memberikan satu kemudahan kami semua ini melakukan aktivitas dan kegiatan. Kembali lagi kita ke TSBB 1 yang artinya ada tim SKK dan tim kesehatan. Ya, tim kesehatan. Kedepannya tadi dikatakan ada seminar gizi, kemudian ada KDRT itu berarti ranahnya Pak Winen ya? Iya. Kalau gizi kan ranahnya Ibu Titis. Bu Titis ya. Kesehatan. Kemudian ada baksos ya. Ini akan dilakukan dalam setahun ini. Iya. Setahun ini ya. Kan sama seperti Prokarum aja gitu ya. Jadi per tahun ya. Kan nanti tahun depan temanya lain lagi. Kalau tahun ini kan martabat ya. Oh iya. Apa sih? Saya lupa deh. Saya juga nggak hafal ya. Maaf, saya baca mungkin bisa bantu. Jadi untuk tahun ini adalah penghormatan martabat manusia
yang ke 2023 kesejahteraan bersama, 2024 solidaritas dan subsidiaritas, 2025 kepedulian lebih pada yang lemah dan yang miskin, 2026 keutuhan alam ciptaan. Nah, berarti itu menyangkut. Ya, berarti itu semuanya muaranya itu pada martabat manusia. Iya, pertama. Benar ya, martabat manusia. Martabat manusia itu bisa jadi sih ya, bisa jadi itu pondasinya itu pertama adalah secara apa ya, dalam keluarga harus baik. Iya. Ya, harus baik. Harus ada pendampingan anggota-anggota keluarga yang bisa beragam. Iya, ya kan? iya. Ada yang apa ya pendampingan sebegitu, tapi ada juga yang harus pendampingan yang sangat ketat. Misalnya ada problem gitu kan. Tadi ada konseling ya kalau nggak salah ya? Iya. Konseling Kami juga itu ada timnya juga. Konseling itu dari SKK ya? SKK. Oh, SKK. Ketuanya Pak Deki. Pak Deki. Iya. Berarti konseling itu masuk dalam KBB itu? Iya. Artinya iya kan? gini, kalau di KBB itu ada masalah konseling, nanti timnya kami akan yang bertin. Artinya dari keluarga belajar bersama bisa jadi menemukan kasus-kasus dalam keluarga yang butuh konseling. Iya, iya. Bisa jadi kan begitu, Pak? Iya, Karena kita belajar itu tidak hanya belajar ilmu dari buku, tapi belajar juga dalam kehidupan berkeluarga, dinamika kehidupan berkeluarga dengan anak dengan orang tua dengan orang tuanya lagi, kemudian dengan tetangga dan sebagainya. Ya kan? Jadi ada satu program yang memang bisa dilakukan ketika di keluarga itu ada hal-hal memang perlu pendampingan, perlu konseling. Iya. Ada lain nggak Pak selain itu? Kenapa? Ada yang lain lagi nggak selain itu? Programnya gitu. Iya. Selain konseling itu lagi dari. Rasanya nggak ada deh. Nggak ada. Kalau di program TSBB 1 itu hanya itu. Hanya itu. Gitu, ya. Oke. Paling nanti kalau memang di seperjalanan waktu ada pemikiran, ada ide baru itu ya bisa ya? Bisa kita misalnya sampaikan. nih dalam perjalanan, ya ini muncul ide, ini seperti ini. Iya, nanti kita masih bisa ya, dulu, masih bisa itu. Karena mungkin udah banyak kesibukan lain sehingga yang iya sih. baku yang saya juga nggak tahu apakah di paroki lain berjalan atau belum ada, saya pantau juga. Belum, artinya belum ada. Nah, saya mau ngomong soal yang tadi martabat. Jadi kelihatannya Bapak Uskup menilai bahwa pandemi ini menghancurkan sendi-sendi dalam keluarga gitu ya. Misalnya orang tuanya tidak bekerja, mungkin bisa timbul pertengkaran. Itu harus dipulihkan kembali martabatnya sebagai manusia, sebagai keluarga gitu ya. Sehingga dia benar-benar baru bisa melangkah keluar gitu ya. Memang sih idealnya memang kewajiban kita juga melayani di dalam gereja, tetapi keluarga juga. Tapi keluarga juga perlu. Karena istilahnya keluarga itu sebagai gereja kecil. Iya kan? Iya. Keluarga itu sebagai gereja kecil. Nah, kalau gereja kecil saja nggak sehat, ya gimana menuju gereja besar sehat kan gitu? Bisa kita keluar pelayanan di gereja ketawa-ketawa sampai rumah. Oh, dari rumah ya. Artinya menjadi sesuatu yang semu. Iya. Makanya itu ya jadi ada sinergi antara dua. Karena kesehatan, pemulihan kesehatan itu harus seimbang antara jasmani, rohani dan juga harus keimanannya juga harus diimbangi di situ kan. Mungkin bisa juga ya dianjurkan misal jalan sehat, olahraga di rumah. Kayak kemarin sih memang sudah disampaikan sama Dokter Nino gitu ya. Dalam seminar kemarin ya? Seminar kemarin. Bagus ya? Bagus. Nanti aku kirim Pak boleh. YouTube-nya itu. Iya. Ya supaya tapi menjadi PR besar kali ya. Iya. Artinya begini, supaya program itu tuh tidak hanya sebagai wacana, tidak hanya sebagai ketika disampaikan di mimbar indah, tetapi ketika implementasinya ke lingkungan itu tidak berjalan. Tidak berjalan. Betul.
Pak Winen bisa menghimbau untuk teman-teman pengurus di lingkungan untuk disampaikan, silakan kalau ya, mau. Kami dari TSBB 1 berharap gitu ya, program-program yang ada di tingkat paroki ini bisa dilanjutkan gitu ya, atau diteruskan ke umat, seperti khususnya KBB ini yang memang cukup baik gitu ya, artinya memang program ini dibuat hanya untuk dalam satu keluarga gitu ya, tidak boleh beberapa keluarga karena melihat masa pandemi ini gitu ya. Harapan kami apabila Bapak Ibu di lingkungan ada hal yang mau ditanyakan bisa menghubungi saya sebagai ketua. Itu ya. Iya. Dan yang penting, yang pasti itu bahwa semua program ini itu menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Tetapi yang menjadi ujung tombaknya itu adalah para pengurus di lingkungan. Iya, pengurus di lingkungan. Ya, kalau pengurus di lingkungan itu tidak bergerak, maka ya akan mandek seperti itu. Iya, iya. Ya. Maka ya itu tadi seperti apa yang disarankan, dan mungkin juga perlu disampaikan ke mungkin bisa disampaikan ke DP Pleno kali ya, bahwa memang ini harus melalui Romo atau siapa, bahwa ini harus memang dijalankan. Oke, kan? Nanti saya bicarakan dengan Romo. Iya. Ya ini sekedar usulan saja, Pak. Iya. Pak Winen, terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol dengan saya. Biasanya kan kita ngobrolnya itu masalah celengan Yesus. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ini yang lain. Aduh, iya. Tapi itu saya menjadi saya lebih paham, saya lebih tahu. Pak Winen ini ternyata luar biasa. 4 jabatan, wow, top. Iya. Terima kasih atas kehadirannya, dan semuanya bincang-bincang saya dengan Pak Winen sudah berakhir. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa apa yang menjadi pesan Pak Winen, bahwa semua program itu bisa dijalankan, bisa berjalan dengan baik ketika keluarga di komunitas yang paling kecil, keluarga itu baik, itu sehat, jasmani, rohani, dan keimanan baik, bisa berjalan dengan baik. Dan kembali lagi saya sampaikan bahwa ujung tombak adalah di Bapak Ibu pengurus semua. Jadi jangan lelah, Pak Winen dan tim pasti akan mensupport Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih dan selamat siang.